Farel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10, pemilihan dari Jabar 7. Mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi mengenai masalah anak-anak yang dimasukkan ke dalam barak militer. Masalah kritik tidak jadi masalah, tetapi harus ada solusi. Pada saat kita mengatakan bahwa itu jangan dilakukan, maka kita harus memberikan solusi. Harusnya begini, harusnya begini. Dan apakah harusnya begini telah dilakukan? Dan apakah pernah dilakukan? Kalau pernah dilakukan, apakah hasilnya ada? Coba kita dengarkan. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini.
Bagaimana menurut kalian itu, kata dia ya, Farel Brasmasta. Benar bahwa ada stakeholder-stakeholder untuk menangani kasus anak-anak yang bermasalah. Dan itu pasti sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, ada stakeholder yang berkaitan dengan masalah psikologi, spiritual, ya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah pasti. Tetapi untuk menangani masalah anak-anak yang memang katakanlah anak-anak yang bermasalah ini, apakah memang hanya cukup itu saja? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Farel. Sekarang begini saja sebenarnya ya, program Gubernur Jawa Barat King Deddy Mulyadi, kita tunggu saja ya. Sebelum Anda mengkritik habis-habisan, kita tunggu saja hasil nanti. Kan itu yang penting kan, hasilnya. Kalau masalah-masalah psikologi, di tentara, di TNI itu ada timnya ya, ada tim motivator, ada tim psikologi. Itu ada tim-timnya di sana, ada tim rohani ya. Dan perlu diingat juga Bung Farel bahwa di sini pendidikan bukan militeristik, tetapi kedisiplinan militer itu yang diterapkan. Kemarin Komnas HAM mengatakan bahwa ini benar yang dilakukan program PADI itu diiyahkan. Bukan militernya tapi ke barak militer. Harus dibedakan ya. Karena kalau militer kan memang dia diperuntukkan untuk berperang. Sehingga keras didikannya ya. Kenapa keras? Karena dia akan berperang melawan nanti apa namanya di medan lapangan, sehingga mentalnya harus keras. Maka betul-betul keras didikan militernya. Ini bukan militeristik, bukan. Ya, Bung Farel. Jadi Anda bilang katanya akan dikhawatirkan akan jadi tambah brutal katanya. Tidak akan. Nanti kita lihat saja hasilnya seperti apa. Ya. Minimal dengan pendidikan militer ada kedisiplinan. Mereka akan melakukan kegiatan yang sifatnya disiplin waktu. Ya, waktunya dipergunakan untuk membiasakan diri dalam proses kedisiplinan. Dan ini anak-anak semacam ini tidak butuh hanya sebagai teori saja. Tidak butuh hanya ceramah saja. Tapi mereka diperlukan adalah karya nyata. Bentuk-bentuk yang bisa memberikan kepada mereka adalah motivasi semangat juang. Coba lihat buktinya sekarang. Ini baru mulai ya, baru mulai. Bagaimana mereka menjaga kekompakan, membuat situasi kompak, memberikan semangat, motivasi yang luar biasa kepada anak-anak di sana. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Apakah mereka mengeluh capek? Tidak. Mereka semangat di sana. Dan satu hal yang paling penting Bung Farel, pada saat anak-anak ini punya masalah di rumahnya, kemudian dimasukkan ke dalam barak militer, mereka sekarang bersemangat dan mempunyai motivasi. Apa? Karena tidak menutup kemungkinan dari mereka yang sekarang dididik ini bisa melangkah lebih jauh ke depan, dan mereka bisa saja ada keinginan untuk menjadi TNI. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, karena ada hal yang baru mereka rasakan. Tidak menutup kemungkinan yang namanya anak ya dalam masa labil ini, mereka butuh sesuatu hal yang sifatnya hal-hal baru yang memberikan motivasi. Kalau hanya ceramah-ceramah saja, edukasi-edukasi saja, mereka nggak butuh itu. Kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi dengan semacam ini dampaknya kan sangat luar biasa. Tapi kita lihat aja hasil nanti. Jadi sebenarnya tunggu sajalah Bung Farel ya. Dan apa yang disampaikan Bung Farel tuh
kata Bupati Purwakarta. Turun ke lapangan, Bung. Ya, turun ke lapangan. Silakan ke sana lihat. Kalau perlu bagi 2 tuh kata Bupati Purwakarta, ya. Jadi jangan lihat situasional ya, situasional ya, karena dia bahasa Inggrisnya oke lah ya. Situasional gitu ya. Balelo lah pokoknya mah. Jadi Bung Farel turun ke lapangan lah ya. Program-program Pak Deddy sudah diiyahkan oleh Komnas HAM. Walaupun sebelumnya sempat ada kritikan. Ya. Dengarkan dulu penjelasan Bung Deddy, Pak Deddy Mulyadi, kemudian lihat turun ke lapangan, lihat tuh. Kalau datang Anda ke Dodik sana, ya Bung Farel, datang ke Dodik, lihat tuh yang dikerjakan oleh mereka dari mulai bangun pagi. Lihat sama Bung Farel. Bangun pagi, senam, sarapan, ya. Cara makannya bagaimana, dilihat itu. Dan nanti kita lihat hasilnya. Kan begitu, Bung Farel. Ya. Coba ini lihat kritikan dari siapa namanya, bukan kritikan ini ya. Anda diminta tuh oleh Bupati Purwakarta. Tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud tuh yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk Om jangan tantangin. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Bagi 2 tuh. Lebih baik action daripada banyak wacana. Ya. Turun ke lapangan, ternyata dia dapil sana juga ternyata ya, Purwakarta ya. Ya, silakanlah Anda yang bisa menilai bahwa program Pak Deddy adalah program mulia, program yang memang visioner, program-program yang luar biasa. Di luar negeri ya, wajib militer itu sudah diterapkan kepada masyarakatnya. Saya pernah tinggal di Korea setahun. Wajib militer di Korea itu kepada anak-anak. Sudah diterapkan wajib militer itu. Jadi sebenarnya sudah di luar sana, di negara-negara maju sudah tidak asing lagi masalah wajib militer. Gitu, seperti itu. Sekali lagi, tapi ini bukan militeristik ya. Adalah kedisiplinannya yang yang diterapkan itu kedisiplinan dari militernya seperti itu. Ya, Bramasta turun ke lapangan. Assalamualaikum.